Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Tak terasa 30 hari berlalu. 1 bulan penuh puasa kita laksanakan. Ibadah baik salat sunat, baca Quran dan amalan-amalan lainnya kita jalani. Doa dan harapan selalu kita panjatkan. Permohonan ampunan selalu kita pohonkan. Semoga semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, puasa yang telah kita lalui terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama bisa disebutkan dengan puasa umum, yaitu hanya menjaga perut dan kemaluan daripada memenuhi keinginannya. Perut keinginan untuk diisi supaya kenyang, kemaluan supaya tersalurkan bentuk birahinya. Berikutnya yang kedua adalah puasa khusus, yakni turut menjaga pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki dan anggota tubuh lainnya. Yang berikutnya puasa khusus daripada khusus lebih daripada khusus, yaitu menjaga hati agar tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah tingkatan puasa para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang muqarrabin. Ciri-ciri puasa khusus adalah puasanya orang-orang saleh. Di antaranya
hatinya dapat mengawal mata dari melihat hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan. Hatinya mempalingkan dari melihat hal-hal yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pandangan itu merupakan panah beracun daripada panah iblis yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat menjaga pandangan karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Azza wa Jalla mendatangkan iman yang terasa manis di kalbunya. Berikutnya, yang kedua, hatinya dapat mengawal lidah dari mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, menipu, menginformasikan hal yang tidak perlu atau hoax, berbicara hal yang dapat merenggangkan hubungan di antara orang-orang, yang menimbulkan permusuhan, yang mengandung propaganda, riak gelombang di masyarakat, dan lain-lain. Selayaknya hatinya mengiringi diri untuk berdiam diri, introspeksi, berzikir dan membaca Al-Quran. Lalu yang berikutnya, hatinya mampu mengawal telinganya dari mendengar hal-hal yang haram dan makruh. Lalu berikutnya, hatinya mampu mengawal anggota tubuhnya, terutama tangan dan kaki, juga perutnya, daripada perbuatan dosa dan makruh. Di antaranya menjaga perut dari memakan harta yang haram dan syubhat ketika berbuka puasa. Lalu selanjutnya, hatinya mampu mencegah diri dari mengikuti kehendak hawa nafsu ketika berbuka, yaitu menghindari dari banyak makan dan makanan serta banyak minum dan minuman. Bagaimana kita akan mendapat manfaat dari berpuasa bila kita berbuka puasa kita memperoleh segala macam yang kita tidak dapat menikmatinya pada siang hari? Sudah menjadi kebiasaan pada bulan Ramadan, berbagai jenis makanan, minuman yang jarang-jarang kita menikmati pada hari-hari biasa, namun dapat menikmati ketika berbuka puasa. Apabila perut dikosongkan sejak pagi hingga petang, kegairahan pada makanan dan minuman sudah tentu bergejolak. Ketika tiba waktu berbuka, dihidangkan kepada kita berbagai jenis makanan, minuman yang lezat-lezat, dan pastinya kita lebih bernafsu, lebih lahap memakan dan meminumnya. Terkadang ketika berbuka makanan dan minuman lebih banyak dan lebih mewah dibandingkan hari-hari biasa. Maka apakah tercapai pesan daripada berpuasa itu? Tidur pada siang hari lebih banyak dari hari biasa. Kan seharusnya dikurangi tidurnya. Jangan banyak tidurnya. Kenapa? Agar hati dapat betul-betul merasakan lapar, dahaga, dan kelemahan tubuh. Ini akan terasa bertambah manfaat puasa kita. Lalu selanjutnya, hadirin rahimakumullah, hatinya dapat membawa kepada rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah berbuka puasa. Rasa takut dan harap karena tidak tahu bagaimana puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Apakah puasanya termasuk puasa para muqarrabin? Tidak. Puasanya nilainya baik atau rendah? Puasanya diterima Allah atau tidakkah? Begitulah selayaknya yang harus kita laksanakan, hadirin rahimakumullah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang muqarrabin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal jami'il muslimin innahu ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, semoga kita dapat mengambil kesimpulan dari khutbah singkat yang saya sampaikan barusan di khutbah pertama. Harus bagaimana kita ketika berpuasa, dan dapat mengambil kesimpulan termasuk yang mana tingkatan kita ketika berpuasa. Dan hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan Allah memuliakan, seperti yang telah kita maklumi bersama bahwasanya kondisi keadaan di negara kita saat ini sedang terjadi musibah besar, musibah yang mengakibatkan umat Islam tidak mampu untuk beraktivitas beribadah selayaknya, berjamaah bagaimana selayaknya hidup dalam masyarakat. Hal ini harus sama-sama kita doakan, harus sama-sama kita usahakan bagaimana caranya supaya kita dapat keluar daripada hal ini, keluar daripada cobaan bencana ini, terutama umat Islam bangsa Indonesia dan dunia yang sehingga tidak mampu melakukan ibadah sebagaimana mestinya, sebagaimana selayaknya. Sekali lagi mari sama-sama kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat keluar dari hal ini, supaya mampu kita menjalani aktivitas ibadah kita sehari-hari sebagaimana selayaknya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa yang telah lalu, dosa yang telah banyak kami lakukan. Ya Allah ya Rabbana, terimalah amal ibadah puasa kami yang kemarin-kemarin ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, keluarkan kami dari bencana ini ya Allah. Bencana yang menimpa umat Islam ya Allah, yang sehingga kami bisa mampu untuk menyembah-Mu sebagaimana selayaknya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Karena semua cobaan, semua musibah yang Engkau turunkan sebab akibat dari asal muasal kelakuan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tiada tempat kami mengadu, tiada tempat kami meminta kecuali kepadamu ya Allah. Sekali lagi semoga Engkau mengeluarkan daripada bencana ini, dan Engkau menerima amalan-amalan ibadah kami, dan memaafkan kesalahan kami, mengampuni dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rasul sallallahu alaihi wa sallam.